Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabatku semuanya dimana saja berada. Insya Allah kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Pada sore hari ini kita mengambilkan makanan untuk domba. Sebetulnya domba itu tidak begitu suka dengan daun-daun, lebih suka rumput. Tapi hari ini agak sedikit kurang kenyang. Tadi sebetulnya dilepas berkeliaran, tapi hujan, sedikit-sedikit hujan, dan dia masih naik. Biasanya juga domba itu tidak naik dia biasanya biar hujan tetap aja dia makan. Tapi tadi ini karena dia memang kuliarkan, dia turun naik, jadi nampaknya agak kurang kenyang. Dan kemudian saya tidak sempat merumput, jadi saya ambilkan dedaunan. Tapi sebetulnya dimakan juga kalau masih di kandang. Jangankan daunnya, batangnya ini pun juga akan dimakan kalau sudah ditaruh dalam kandang. Jadi apa aja ditaruh dalam ya pasti dimakan, ya kan? Cuma kalau kita liarkan begini, biar sudah ada di situ seperti ini, dia nggak mau makan. Yang dia makan rumput. Rumput ini pun juga tidak begitu dia suka. Yang dia suka itu yang rumput, yang lain tidak seperti ini. Tapi kalau dibawa ke kandang semuanya ini dimakan. Nah sekarang ini kita ambil ini dahka pohon. Ini namanya di sini kalau di Kalimantan namanya halaban. Kayunya ini cukup keras sekali kayunya. Parang itu bisa sampai rompal. Kalau ditebang yang keras-keras seperti ini, yang sudah warnanya isinya di dalam kuning, ini sangat keras sekali. Saat ini banyak orang membuat juga bonsai. Karakternya cukup bagus untuk bonsai, banyak juga teman-teman. Kalau di Sulawesi namanya kayu biti. Justru kalau di Sulawesi ini adalah bahan bangunan. Justru kayu untuk bisa jadi bahan bangunan, mebel juga bisa. Ini karena kayunya keras sekali. Rata-rata khususnya di tempat saya, kalau kusen-kusen rumah, jendela atau pintu, biasanya kebanyakan kayu dari ini, kayu halaban. Tapi daerah Kalimantan ini tidak begitu populer di sini. Hampir tidak ada yang gunakan untuk bangunan. Padahal ini kayunya keras sekali. Jadi kalau di Sulawesi justru ini yang digunakan untuk sebagai jendela, pintu dan lain sebagainya. Karena kayunya ini tidak dimakan bubuk juga. Cuma biasanya jarang yang lurus. Jadi hanya sedikit saja lurus begini. Dia kayunya ini mudah sekali. Dia bercabang. Kemudian bengkok dan lain sebagainya. Seratnya juga cukup keras. Oke sahabatku, saya ambil ini tangkai-tangkainya. Jadi kita nanti bawa ke kandang. Ini panjang, ini lurus. Nah tangkainya biasanya lurus. Nah ini lurus sekali sahabat. Sebetulnya lurus juga karena sering aja ditebang. Ya seperti ini. Nah ini kan lurus ini, ya. Kalau dibiarkan ini tinggi ya bisa juga lurus. Ini nanti juga saya gunakan ini lagi untuk bahan untuk tongkat-tongkat, untuk ini pemisah antara lokasi terlarang untuk domba dengan lokasi yang untuk dia makan. Ini saya pakai dari saja. Jadi ini kayunya ini juga saya akan gunakan. Nah ini saya akan bawa ke kandang nanti. Jadi beginilah kalau terdesak. Artinya ini pun juga dimakan, bukan tidak dimakan. Nanti bisa kita lihat nanti di kandang bagaimana dia memakan daun ini. Oke sahabatku, kita lanjut untuk ke kandang. Kita lihat bagaimana dia makan makanan ini. Oke. Sini. Ya, oke sahabat. Ini sedang kita sudah di kandang. Ini memberikan makanan dengan daun-daun tadi. Nah, ini bisa dilihat. Ini biasanya batangnya ini sampai kering. Ini tuh sudah mulai dia makan. Yang terutama yang dia suka adalah kulit kayu ini. Tuh dia seperti makan daun batang singkong itu. Daunnya juga akan habis juga nantinya. Jadi kalau terdesak kita tidak sempat, ya bisa saja kita gunakan ini sebagai tambahan makanannya. Tadi sebetulnya sudah kita lepas, sebetulnya sudah mulai kenyang. Tapi karena hujan terus. Oke sahabat, mungkin ini saja video saya kali ini. Untuk kegiatan saya di sore hari ini.
memberi makan dedaunan, bukan rumput. Dombanya biasanya lebih suka dia rumput. Nah, coba liatin, dia tanduk dulu tadi. Habis dia ditanduk, dia pecah, baru dia makan. Jadi biasanya kulit itu habis ditanduk dia pecah, terpisah antara kulit dengan ininya, kemudian baru dia makan. Oke sahabatku semuanya, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan di share jika dirasa bermanfaat. Oke sahabatku semuanya, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.